Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Pagi. Oke, siapkan. Pagi. Dalam mengawali pelajaran, marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Bapak mau tanya yang tidak hadir siapa? Apa sakit? Oke, sakit. Lagi siapa? Oke. Baiklah, sebelum mengawali pembelajaran, saya akan bertanya kepada anak-anak kami, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Sudah sarapan semuanya? Oke, kalau sudah sarapan semuanya, kemudian Bapak mau tanya sebelum pembelajaran dimulai, kita cek dulu mejanya, udah bersih atau belum? Atau barangkali dalam laci, coba cek dulu. Kalau ada sampah buang. Oke, udah bagus semuanya? Alhamdulillah, baru kita mulai. Oke, sebelum memulai lagi, supaya kita semangat belajar, speaking dulu. Oke, tegak semuanya, biar mantap. Oke, biar semangat. Tanya semangat, Bapak apalagi. Oke. Kalau tak suka hati tepuk tangan. Kalau tak suka hati tepuk tangan. Beginilah begitu, beginilah begitu. Kalau tak suka hati hentak bumi. Kalau tak suka hati itu cupit teman. Jangan kuat-kuat. Oke, semangat. Mantap. Oke, silakan. Terima kasih ya. Duduk kembali. Oke. Pertanyaan untuk selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik adalah ya, apa yang kalian ketahui tentang bullying? Nah, bullying ini berasal dari kata apa? Bully. Nah, kira-kira pelajaran itu disukai teman enggak? Kenapa kok tidak sukai? Kenapa? Merugikan sesama teman. Ya, kemudian untuk selanjutnya, ya, pernahkah kalian melihat atau mendengar ada teman yang mengalami perlakuan tidak menyenangkan? Pernah? Di mana tuh? Di sekolah. Di luar ada enggak? Pernah terjadi? Nah, itulah fenomena yang namanya kehidupan ya. Ya. Jadi barang yang dilarang itu jangan dilakukan. Ya, apalagi di sekolah, sesama teman, sesama sebaya, ya. Barangkali dengan orang tua, itu pun tak boleh menggak-menggak, ya. Oke, baiklah, terima kasih untuk selanjutnya. Ya. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah tentang masalah bullying. Ya, tentang bullying. Nah, insya Allah Bapak di sini akan menanyakan kesiapan, ya. Apakah kira-kira sudah siap? Siap. Untuk siap belajar? Siap? Oke, kalau sudah siap, Bapak akan melanjutkan tentang materi daripada video, ya. Nah, dengarkan baik-baik ya. Ini videonya yang akan Bapak tayangkan.
Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu menghibur diriku, memanggil Rosita Sabio hitam karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku juga peduli perlindungan dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai zero berfungsi objektif. Rino, Nah, semangat gak belajar mereka? Semangat kan? Nah, itu akibatnya nih. Guru menerangkan pun tak apa-apa. Aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku. Nah, lihat tuh gambarnya ya. Nah, kenapa kejadian? Apa tuh terjadi? Kelahi. Nah, apa kata guru? Hentikan. Ah, masuk ruang BK. Studi kasus. Dulu aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perlindungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. hey Rino, Iya Bu, tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis. Kenapa dia menangis? Ya, menangis. Kenapa aku dilakukan seperti ini? Dani. Di sosial media pun mereka menghina aku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. silakan orang tua Rino. Adalah anak bodoh dan keras. Apa terjadi? Perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Nah, perhatikan ya. Oke, dengarkan dulu sambil menunggu. Mungkin ini ada gangguan sedikit, gangguan teknis ya. Baiklah, supaya kita semangat ya. Oke, coba buka sebentar dulu. Oke, coba speaking. Oke, dengarkan dulu baik-baik ya. Ini supaya menyenangkan pembelajaran
tentang bullying. Hari ini kita supaya semangat. Oke. Kalau tak suka hati tepuk tangan. Kalau tak suka hati hentak bumi. Kalau tak suka hati beginilah begitu. Kalau tak suka hati tepuk tangan. Oke, bisa tambah lagi? Bisa? Oke. Oke, coba ulang lagi. Kalau tak suka hati tepuk tangan. Kalau tak suka hati tentak bumi. Beginilah begitu. Kalau tak suka hati tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Nah, sekarang untuk selanjutnya ya, lihat. Perhatikan ya. Stop perundungan. Ya. Nah. Stop perundungan. Peran sekolah, orang tua dan masyarakat dalam membangun lingkungan aman. Ya. Nah. Ya. Pengertian bullying. Perhatikan, ya. Bullying berasal dari kata bully. Bully atau penindasan adalah perilaku agresif negatif yang terbiasa berusaha untuk mengintimidasi dari individu ataupun kelompok terhadap individu yang dianggap rentan. Ya. Kemudian ada beberapa jenis bullying. Ada 3 ya. Jenis bullying. 1, bullying fisik. Tindakan penindasan terhadap fisik seperti menendang, memukul, mendorong, dan yang lainnya yang berhubungan dengan fisik seseorang. Kemudian yang kedua, tindakan penindasan terhadap mental lewat kata-kata seperti ya. Seperti penindasan tadi. Ya, seperti menghina, berkata kasar, dan lainnya yang diucapkan lewat kata-kata. Kemudian bullying sosial. Bullying sosial, ya, tolong perhatikan bullying sosial. Bullying sosial. Dah, mungkin itu saja yang bisa. Ya, oke, masih ada lagi ya, masih ada lagi. Nah, tindakan penindasan terhadap peran sosial korban seringkali terselubung seperti menyebarkan gosip yang tidak benar sehingga korban dikucilkan oleh lingkungan. Tahu lingkungan? Apa tuh lingkungan, Nak? Oke, di lingkungan sekitar kita ya, baik di rumah, di sekolah ya. Oke. Kemudian oke, lanjut ya. Efek buruk dari bullying, ya, efek terhadap korban. Ya, ini memiliki masalah kesehatan mental. Ya. Kemudian efek perilaku ya, berpotensi untuk terlibat dalam perilaku kriminal di masa depan. Kemudian ini lagi memiliki masalah kesehatan fisik. Kemudian ini ya, kesulitannya membangun hubungan sosial yang sehat, ya. Jelas? Oke. Kemudian cara mengatasi bullying. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi bullying. Di antaranya adalah ya, bercerita kepada orang dewasa yang dipercaya.
Tahu caranya? Nah, kamu cari orang dewasa, jangan anak kecil. Ya. Kemudian ada lagi, abaikan penindasan ya dan jauhi sebisa mungkin. Jauhi karena itu larangan. Ya. Kemudian tingkatkan rasa percaya diri dan keberanian. Ini contoh kamu kehidupan sehari-hari. Ya. Hilangkan rasa itu. Kemudian di sekolah kalau belajar disuruh siap. Jangan nanti ketika belajar kamu mengetawakan kawan, mengetawakan teman yang bodoh, jangan. Dia belum pandai, ada saatnya nanti, ya. Kemudian berbicara perilaku bahwa dia lakukan berbahaya, ya. Bantu teman yang menjadi korban, ya. Ingat, kalau temanmu ada yang korban, tolong dibantu, ya. Dikasih nasihat, dikasih bantu, ya. Macam mana caranya kamu sebagai manusia yang sosial. Oke? Oke. Lanjut. Ya. Stop bullying, ya. Tumbuhkan kesadaran dimulai dari sendiri dan lingkungan sekitar. Oke. Kita lanjutkan ke pembahasan ya tentang masalah daripada LKPD. LKPD ini kelompoknya berapa, Nak? Bagi 4. Oke, kelompok 1 mana? Ya. Oke. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Ya, boleh dikerjakan. Oke, dikerjakan. Ya. Oh, salah ngasih. Oke. Dah, lanjut. Nah, kerjakan cepat. Nanti sudah siap di apa ya? Kira-kira bisa. Kita nanti melanjutkan daripada persentase. Coba gabung, Nak. Dekat. Nah, itu aja. Oke. Aduh, ini namanya belajar kelompok. Ini tadi kan udah Bapak jelaskan ya. Oke. Kira-kira ada yang merasa kesulitan? Oke, lanjutkan ya. Berdiskusi, kemudian cari solusinya. Solusinya bagaimana?
Ada kesulitan? Ya, mudah-mudahan ya. Nah. Sulit? Susah? Oke. Udah? Ah, coba perwakilan dari kelompok coba presentasikan salah satu perwakilan. Eriko, coba Eriko. Nah, oke. Nah, sebentar lagi ya, cepat sedikit. Nanti salah satu kelompok coba dipresentasikan untuk ke depan ya. Nanti dari kelompok lain boleh menyanggah kalau memang tepat
nanti kita kasih A+ ya. Oke. Ya, silakan Riko. Coba ke depan. Ya, oke, beri A+ supaya semangat, tepuk tangan. Lah, ke depan. Satu kelompok ya, oke. Coba bacakan. Yang kuat suaranya ya, biar jelas. Nah, A. Tuliskan 3 bentuk bullying yang kalian temukan dalam video tersebut. 1. Mengejek dan memberikan julukan. 2. Mengucilkan teman. 3. Mendorong atau mengganggu secara fisik. B. Apa dampak yang terlihat alami korban dalam video? Merasa takut dan tidak bersemangat untuk sekolah. betul? Kemudian lanjut. Analisis kasus. Bacalah yang beritahu seorang siswa sering diejek dan dipanggil dengan nama yang tidak disukainya oleh teman-temannya. Oke. Setiap istirahat, dia dihindari dan tidak diajak bermain. Lama-kelamaan, dia menjadi pendiam dan malas masuk sekolah. Terus? A. Termasuk jenis bullying. Apakah kasus tersebut verbal dan sosial? B. Jelaskan alasan kalian memilih jawaban tersebut. Karena perilaku tersebut termasuk bullying verbal dan sosial. C. Bagaimana perasaan korban berdasarkan ilustrasi tersebut? Menjadi pendiam dan malas masuk sekolah. Ya. 3. A. Tuliskan 2 cara yang bisa dilakukan siswa untuk mencegah bullying di sekolah. 1. Menghargai dan tidak mengejek teman. 2. Membangun pertemanan yang positif. B. Tuliskan 2 langkah yang dapat dilakukan jika kalian melihat teman menjadi korban. Nah, dengarkan baik-baik tuh. 1. Mendekati korban. Ya. 2. Mendukung korban. Ah, C. Buatlah satu slogan anti-bullying versi kelompok kalian. Stop bullying. Semua teman itu berharga. ya. D. Refleksi. Tuliskan 1 nilai penting yang kalian pelajari dari kegiatan hari ini. Tidak boleh diam melihat bullying. Dan terima kasih dari kelompok. Ya, kira-kira gimana tanggapan yang lain? Dari kelompok lain? Hah? Bagus? Oke, kalau bagus coba tepuk tangan, kasih A+. Ya, mantap. Oke, terima kasih. Kemudian kelompok lain coba. Kelompok lain dari kelompok 2, kelompok ketiga ya. Oke, lanjut. Cepat. Oke. Cepat. Lah, oke. Silakan. Baca. Oke, silakan. Ingin mengintegrasikan LKPD anggota April A. Jika bentuk bullying yang kalian temukan dalam video tersebut mengejek dan memberi julukan. 2. Mengucilkan teman. 3. Mendorong atau mengganggu secara fisik. Terus? B. Dampak yang terlihat dialami korban dalam video. Korban terlihat sedih, murung, dan tidak percaya diri. Merasa takut, tertekan, dan tidak nyaman berada di sekolah. Ya. Menarik dihindari sekolah. Analisis kasus. Verbal, sosial, fisik. A. Termasuk jenis bullying. Apakah kasus tersebut verbal, fisik, sosial? Jelaskan alasan kalian memilih jawaban tersebut. Karena korban diejek dan dipanggil dengan nama yang tidak disukai atau bullying verbal. Bagaimana perasaan kalian? Merasakan emosi? Yang kuat sedikit biar jelas. Merasa
sedih, malu, tidak dihargai, merasa kesepian, tertekan dan minder, takut dan malas datang ke sekolah. Ya. Tuliskan 2 cara yang bisa dilakukan siswa untuk suka bullying di sekolah. Menghargai perbedaan dan tidak mengejek teman. 2. Membangun pertemanan positif dan saling mendukung. Tuliskan langkah-langkah yang dilakukan. Lihat teman korban bullying. Menenangkan korban atau bersabarkan mereka. Buatlah slogan anti bullying kalian. Stop bullying. Jangan pernah. Oke. Hampir mirip ya? Ya, bagus. Oke, tepuk tangan. Nah, Ada yang mau bertanya? pertanyaan, ada yang bertanya enggak? Hah? Berarti kalau tidak ada yang bertanya sudah dianggap pandai. Oke, boleh silakan. Apa yang akan Anda lakukan ketika kalian melihat korban itu di Nah, Kami akan menenangkan dia dan kami akan melakukan BK. ya, sesuai. Sesuai, ulang lagi, biar jelas. Ulang lagi. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Ah, coba, silakan. Apa yang kalian lakukan untuk mencegah bullying di sekolah? Melaporkan pelaku biar tidak akan dibully lagi. Betul? Betul? tidak puas. Ada lagi? Coba kelompok lain. Nah, lanjut. Lanjut. Apa yang akan Anda lakukan ketika korban bullying itu tidak diancam oleh pelakunya sendiri? Jatuhkan di pihak yang berwajib. Sesuai? 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 Oke, kalau sesuai, beri hadiah tepuk tangan. Ya? Oke. Coba dari kelompok ini. Nah, lanjut aja. Atau ini, nih kelompok anu. Dah, oke lanjut. Cepat. Ya, oke. Bagus, sudah 50% kalian menguasai, ya. Oke. Dah, oke, lanjut. Cepat. Dengarkan yang lain, dengarkan. Oke. Untuk persentase kelompok 3. Oke. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota kelompok yaitu Susan, Brianto, dan Suci. Kegiatan kami. A. Tuliskan 3 bentuk bullying yang kalian temukan dalam video tersebut. 3 bentuk bullying itu yaitu mengejek dan memberikan julukan. Yaitu bullying. Yang kedua, mengejek teman bullying sekitar. Yang ketiga, mendorong atau mengganggu secara fisik. Dampak yang dialami korban dalam video yaitu mengalami lihat sedih, burung dan tidak berani, merasa takut, tertekan dan tidak nyaman berada di sekolah, menarik diri dari pergaulan. Analisis kasus yaitu apakah kasus tersebut fisik, verbal dan sosial. B. Jelaskan alasan kalian memilih jawaban tersebut. Karena korban diejek dan dipanggil dengan nama yang tidak disukai seperti miskin dan juga yang lain. C. Bagaimana perasaan korban berdasarkan ilustrasi tersebut? Korban merasa sedih dan juga merasa tidak senang apabila dirinya dipukul dari teman-temannya. 3. Penyusunan solusi anti bullying. Sama kelompok kalian. A. Pilihkan 2 cara yang bisa dilakukan siswa untuk mencegah bullying di sekolah, yaitu bercerita kepada orang dewasa dan mengadu pada guru BK, wali kelas, atau guru yang lain. B. Tuliskan 2 langkah yang dapat dilakukan jika kalian melihat teman menjadi korban bullying. Mengadu dengan guru BK atau mencoba menjauhinya sejauh mungkin. Buatlah 1 slogan anti bullying versi kelompok kalian. Berani baik, berani stop bullying. C. Refleksi. Tuliskan 1 nilai penting yang kalian pelajari dari kegiatan hari ini. Pentingnya saling menghargai dan menghindari kekerasan.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Kemudian ya kita evaluasi ya, evaluasi. Nah, dari dari materi tersebut apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Nah, tidak boleh membuli. Jadi hal yang semacam itu tolong jangan diulangi lagi. Kemudian ya, bagaimana setelah kamu pelajari tentang materi ini, masalah bullying, gimana rasanya? Rasanya gimana? Enak? Enak? Semangat? Nah, mudah-mudahan Bapak berdoa untuk kalian ke depan. Nah, kalian tahu, kalian sadar ya, kalian harus bisa berubah. Jangan sekali-kali ya memeras sesama ya. Kalau memang kamu nanti ada rezeki lebih jajan, kawannya merasa tak jajan ya, apa salah berbagi ya? Itu secara kita sosial. Ya? Oke. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Ada? Ada? Nah, lanjutkan. Udah? Oke. Mungkin ini saja yang bisa ya. Kesimpulannya tadi udah jelas kan? Nah, kesimpulan daripada materi ini ya tadi yang masalah bullying, stop bullying ya. Ini sudah cukup ya. Bagus. Kira-kira untuk kalian tuh ke depan jangan sampai dilanjutkan lagi ya. Jadi stop ya. Jadi kita sesama teman jangan diulangi lagi. Jadi apalagi kalau ada nanti yang berbuat lagi, kalau tidak bisa lagi dengan wali kelas atau guru BK atau di luar sana, laporkan aja kepada pihak yang berwajib. Ya? Oke? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Jadi jadi sebelum kita pulang, dengarkan dulu sebelum kita pulang, semoga pembelajaran ini baik, berguna bagi kalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Coba siapkan dulu. Mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Oke. Jadi Bapak mohon maaf bila mana di dalam menyampaikan materi, nah mungkin barangkali ada yang kurang pas secara pribadi, Bapak mohon maaf. Kemudian Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Kemudian sambil dulu cek dulu kerapiannya dulu. Nah, oke. Oke, dah. Dah, oke. Dah, kita sambil bersalam-salaman. Silakan, tegak semuanya. Oke. Duduk dulu, duduk. Oke, dari sini dulu pulang. Oke, selamat ya. Hati. Sana, kelompok 3. Kelompok 4 lanjut. Nanti kumpulkan ya. Kumpulkan tuhnya. Oke. Oke, terima kasih.